Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trizana Wafireswara dengan NIM 2318258. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk responsi PBA dengan topik klasifikasi teks terhadap deteksi spam SMS. Pertama-tama saya akan memaparkan mind mapping yang sudah saya buat sebelumnya. Dari mind mapping yang terbuat, top dapat diambil beberapa poin. Topik yang diambil adalah klasifikasi teks, tepatnya untuk studi kasus deteksi pesan spam pada SMS. Alasan memilih studi kasus itu, datasetnya mudah didapat dan sudah berlabel. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat proyek ini, yang pertama bahasa pemrograman Python menggunakan Google Colab, library yaitu NLTK, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, word-cloud. Algoritmanya yaitu naive Bayes, logistic regression, dan SVM. Dataset yang digunakan bernama SMS Spam Collection Dataset dengan sumber dari Kaggle. Berikut link yang terlampir. Apakah proyek ini sudah pernah dibuat oleh seseorang sebelumnya? Proyek ini pernah dibuat oleh seseorang sebelumnya. Saya mendapatkannya dari Kaggle dengan link yang terlampir. Flowchart program. Alur program yang saya buat dimulai dari import library, dilanjutkan dengan load dataset, exploratory data analysis atau EDA, text processing, ekstraksi fitur atau TF-IDF, split data train atau test, evaluasi model, dan yang terakhir uji coba prediksi pesan baru. Insight yang didapatkan setelah mengerjakan proyek responsi ada 3. Yang pertama, dari EDA terlihat jelas jika pesan spam mempunyai ciri khas tersendiri yaitu cenderung lebih panjang dan sering pakai kata-kata seperti free, win, call, urgent. Yang kedua, setelah dibandingkan, ternyata model paling sederhana belum tentu menjadi yang paling optimal. SVM yang secara konsep lebih kompleks dari naive Bayes justru memberikan hasil terbaik untuk kasus ini. Yang ketiga atau yang terakhir, akurasi yang tinggi tidak selalu mencerminkan performa model yang baik, terutama pada dataset yang tidak seimbang sehingga precision, recall, dan F1 score perlu lebih diperhatikan. Selanjutnya saya akan mendemokan kode program yang sudah saya buat. Langkah pertama, import library. Di import library ini yang paling atas kita melakukan install library terlebih dahulu, yaitu install library Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, NLTK, dan word-cloud. Untuk import library di bawahnya yang pertama adalah import array untuk regex, string untuk daftar tanda baca, pickle untuk menyimpan model ke file, pandas aspd untuk mengolah data tabular atau data frame, numpy as np digunakan untuk operasi numerik, matplotlib.pplot as plt digunakan untuk membuat grafik, Seaborn as SNS digunakan untuk grafik statistik yang lebih rapi, from collection import counter digunakan untuk menghitung frekuensi data, from word-cloud import word-cloud digunakan untuk membuat visualisasi word-cloud, dan lain sebagainya. Output yang ditampilkan adalah semua library berhasil diimport. Yang kedua adalah load dataset. Dataset ini saya unduh secara langsung dari GitHub. Kode yang tertera yang pertama adalah df sama dengan pdread CSV digunakan untuk membaca file CSV. Di dalam kurung bagian belakang ada encoding sama dengan latin min 1. Encoding latin min 1 digunakan karena ada karakter khusus. df.ilog itu mengambil 2 kolom pertama saja. df columns, label, dan teks untuk memberi nama kolom yang jelas. df label num sama dengan df label map hum kosong spam .21
untuk mengubah label teks jadi angka. 0 sama dengan ham, 1 sama dengan spam. Total data setelah hapus duplikat yaitu 5.169 pesan. Berikut output 5 data teratas. Yang ketiga, exploratory data analisis atau EDA. EDA yang pertama yaitu distribusi label. Di sini digunakan untuk menghitung jumlah pesan per label lalu dibuat bar chart. Bar chart yang tampil seperti berikut. Pesan ham lebih banyak daripada pesan spam dengan jumlah 4.516, sedangkan pesan spam yang ada adalah 653. Yang kedua, distribusi panjang pesan. Di sini kita menghitung panjang karakter setiap pesan yang ada pada dataset. Di sini ada kode untuk histogram panjang pesan dipisah warna berdasarkan label. Visualisasi yang output yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Pesan ham memiliki distribusi panjang karakter pesan lebih banyak dibanding spam. Outputnya sebagai berikut. Yang ketiga, kata paling sering muncul. Ham versus spam. Di sini ada def get top words text dalam kurung teks, n sama dengan 15. Di sini digunakan untuk menggabungkan semua teks menjadi satu string, memecah per kata lalu menghitung frekuensinya. Di sini juga dihitung top kata di pesan ham dan top kata di pesan spam. Output yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Di top 15 kata di pesan ham itu paling banyak adalah I. Sedangkan top pertama yang paling banyak kata dari spam yaitu to. Sedangkan yang paling sedikit adalah dari ham yang paling sedikit adalah for, dari spam adalah from. Yang keempat ada word cloud. Word cloud digunakan untuk menggabungkan semua pesan ham dan spam masing-masing jadi satu teks besar. Outputnya sebagai berikut. Free, kala, no, you merupakan pesan yang paling sering muncul dari dataset. Langkah keempat adalah text processing. Text processing ini terdiri dari tahapan scaffolding, yaitu mengubah huruf kecil, cleaning, menghapus URL, angka, tanda baca, karakter non-alfabet, tokenization, digunakan untuk pecah kalimat menjadi kata atau token, stop word removal, digunakan untuk menghapus kata umum yang tidak bermakna, seperti the, is, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah stemming, digunakan untuk mengubah kata ke bentuk dasar, seperti running menjadi run, memakai porter steamer, stopword, daftar stopword. Di sini menggunakan daftar stopword bahasa Inggris karena dataset menggunakan bahasa Inggris. Ada inisialisasi stemmer. Di dalam def preprocess text ada yang pertama adalah scaffolding, dilanjutkan dengan cleaning. Cleaning yang dilakukan adalah menghapus URL, angka, tanda baca, dan merapikan spasi lebih. Yang ketiga ada tokenization. Dari kalimat tokenization untuk memecah kalimat menjadi list kata, dan stop word removal untuk membuang kata umum yang tidak bermakna. Ada yang terakhir stemming. Di sini dibuat contoh sebelum dan sesudah preprocessing untuk
memastikan fungsinya bekerja. Outputnya sebagai berikut. Sebelumnya, kalimat sebelumnya yang sebelum diprocessing yaitu free and masih ada angka, masih ada uppercase, dan lain sebagainya. Sesudah di preprocessing, semuanya menjadi kecil, tidak ada angka, tidak ada tanda baca yang lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menerapkan fungsi preprocessing terhadap seluruh kompleks kolom teks. Outputnya sebagai berikut. Yang kelima, ekstraksi fitur atau TF-IDF. TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency mengubah teks menjadi representasi numerik berdasarkan seberapa penting sebuah kata dalam suatu dokumen relatif terhadap seluruh korpus. X di sini digunakan untuk fitur teks yang sudah dibersihkan, sedangkan Y untuk Y atau target digunakan untuk labelnya. Data teks di sini dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Sehingga Start TV proporsi HAM atau span tetap terjaga. Kode TF-IDF yang diterapkan adalah sebagai berikut. Untuk luaran yang ditampilkan adalah ukuran data latih, ukuran data uji, dan contoh fitur kata atau engram hasil TF-IDF. Outputnya sebagai berikut. Ukuran data latihnya adalah 4135 dan 4135 dari 3000, sedangkan ukuran data ujinya 1034 dari 3000 data. Contoh fiturnya, fitur kata atau engram hasil TF-IDF adalah sebagai berikut. Yang langkah keenam adalah training dan perbandingan beberapa model. Di sini yang pertama, dilakukan pendefinisian 3 model yang akan dibandingkan. SVM dibungkus calibrated agar bisa predik proba. Di bawahnya ada results yang digunakan untuk menampung skor evaluasi tiap model. Trained models digunakan untuk menampung objek model yang sudah dilatih. Di bawahnya ada from name model in model titik items dalam kurung digunakan untuk di bawahnya digunakan untuk melatih model dengan data latih dan ada prediksi pada data uji. Metrik evaluasi yang disimpan ke dalam list adalah model, akurasi, precision, recall, F1 score. Outputnya sebagai berikut. Naive Bayes memiliki akurasi 0,9710, sedangkan Logistic Regression memiliki akurasi 0,9671 dan SVM memiliki akurasi 0,9816 dan nilai Precision, Recall, F1 score yang lainnya. Visualisasi perbandingan modelnya menggunakan bar chart sebagai perbandingan antara tiga model terhadap akurasi, precision, score, F1 score. Outputnya sebagai berikut. Evaluasi detail atau confusion matrix setiap model. Dilakukan loop tiap model diteruskan dengan menghitung confusion matrix dan terakhir menampilkan sebagai bentuk heatmap. Kodenya sebagai berikut dan outputnya sebagai berikut. ROC atau ROC curve perbandingan model digunakan untuk menghitung probabilitas prediksi kelas PAM, hitung titik-titik kurva ROC, hitung luas area di bawah kurva.
Outputnya sebagai berikut. Classification report untuk model terbaik. Pemilihan model dengan F1 score tertinggi sebagai model terbaik. Model terbaik berdasarkan F1 score adalah SVM atau linear. SVM linear. Yang terakhir, uji coba prediksi pesan baru. Di sini digunakan beberapa contoh pesan baru untuk diuji coba. Apakah masuk ke HAM atau spam? Hasilnya sebagai berikut. Congratulations, you have one of free iPhone. Click here to claim now. Itu merupakan spam dengan probabilitas spam 0,973. Kalimat kedua merupakan HAM atau bukan spam dengan probabilitas spam 0,002. Kalimat ketiga merupakan HAM dengan probabilitas spam 0,200. Kalimat keempat merupakan HAM dengan probabilitas 0,112 dan yang kalimat terakhir merupakan spam dengan probabilitas spam 0,994. Di sini saya mencoba pesan sendiri dengan pesan klik this link now to get your free price before it expires. Di sini dilakukan preprocessing teks terlebih dahulu, dilanjutkan dengan mengubah ke vektor TF-IDF, dilanjutkan dengan prediksi label, dan yang terakhir prediksi probabilitas. Output yang dihasilkan adalah dari pesan klik this link now to get your free price before it expire, hasilnya merupakan spam dengan probabilitas spam 0,980. Kesimpulan, dataset SMS spam collection terdiri dari pesan berlabel HAM dan spam dengan distribusi kelas yang tidak seimbang atau imbalance. Yang kedua, tahapan preprocessing NLP berhasil mengubah teks mentah menjadi bentuk yang lebih standar sebelum diekstraksi fitur. Yang ketiga, ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF dengan kombinasi unigram dan bigram terbukti efektif merepresentasikan teks pesan. Yang keempat, dari 3 model yang diuji, naive Bayes, logistic regression, dan SVM, performa terbaik dicapai oleh model dengan F1 score tertinggi, yaitu SVM. Model dapat digunakan untuk memprediksi status spam atau HAM pada pesan baru dengan cukup akurat. Sekian presentasi hasil kerja saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.